Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wida Rosalina, NPM 1811070192 dari jurusan PAUD UIN Raden Intan Lampung, kelas E semester 6 dengan dosen pembimbing Dr. Randa Sofia Mas Ayu MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang statis pendidikan. Yang pertama, penelitian, yaitu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Ada ciri-ciri dalam keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua, statis pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian penganalisisan bahan keterangan berwujud angka. Yang ketiga, penelitian pendidikan, yaitu proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah pendidikan melalui metode ilmiah baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statis. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif merupakan statis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlalu untuk umum atau generalisasi. Penyajian data, pengukuran tendensi sentral yang berupa modus, median, dan mean, penghitungan desil, presentil, penghitungan penyebaran data melalui penghitungan rata-rata dan standar deviasi, penghitungan prosentase. Yang kedua, inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Sistematis digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Yang ketiga, parametrik. Parametrik merupakan statis yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statis, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat-syarat data berkala, ratio ataupun rasional. Syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen, model regresi linear, dan sebagainya. Dalam statis pragmatik, indikator-indikator yang harus dianalisis adalah parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Yang ketiga, non-parametric, yaitu bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval atau rasional, syarat-syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal ataupun normalitas, dan syarat-syarat memiliki varian yang homogen atau homogeneitas, model regresi linear, dan lain-lain. Statis non-parametric
aritmetik tidak mempengaruhi parametrik populasi, tetapi menguji distribusi. Penggunaan statis parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Yang selanjutnya, ini merupakan contoh untuk kita mencari data-data yang saya jelaskan sebelumnya. Ukuran penyebaran data yang selanjutnya itu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukur pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama adalah yaitu jangkauan atau rank. Yang kedua, simpangan rata-rata atau data tunggal data kelompok. Yang ketiga, simpangan baku standar defisial atau data tunggal data kelompok. Yang keempat, kuartil data tunggal atau data kelompok. Yang selanjutnya, perintil data tunggal atau data kelompok. Yang selanjutnya, koefisien variasi. Yang terakhir, berupa angka baku atau nilai standar. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi wilayah generasi yang terdiri dari objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai baik karakteristik, misalkan baik itu secara gaya bicaranya, disiplin, pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalkannya akan melakukan penelitian tentang kepribadian Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua praktik yang dimiliki oleh Presiden Y. Yang selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasnya daya dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul relevan atau mewakili. Yang selanjutnya, cara menyusun hipotesis. Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlakukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai perkembangan bahasa Oud. Maka, agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya peneliti tersebut membaca teori mengenai cara-cara mengembangkan bahasa Oud. Fungsi
Hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori yang baru. Korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel indeksi beberapa dengan variabel dependen tak bebas. Korelasi, koefisien korelasi Rag-Spremann, yaitu korelasi ini dinamakan korelasi perangkat atau korelasi Spremann yang disimbolkan dengan R. Pasangan data hasil pengamatan X, Y, Y kita susun menurut urutan besaran nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat XI dan peringkat YI yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan BI. Maka koefisien korelasi peringkat R dihitung dengan rumus sebagai berikut. Koefisien korelasi Poisson, yaitu untuk kesimpulan data YI, XI berurutan N. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai yang tertera di bawahnya. Koefisien determinasi, yaitu koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas atau X. Jadi, koefisien deterministis adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien deterministis, menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y dengan rumus sebagai berikut. Koefisien korelasi ganda untuk dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka R dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di sini saya menjelaskan datanya sebagai berikut. R, Y, X1, X2 disebut dengan koefisien korelasi ganda antara variabel X dan X1 dan X2 secara bersamaan dengan variabel Y. RY X1 yaitu koefisien korelasi X1 dengan Y. RY X2 yaitu koefisien korelasi X2 dengan Y. R X1 X2 koefisien korelasi X1 dan X2. Yang selanjutnya adalah regresi linier.
Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkaitkan dengan Y. Perkaitan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produk 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel Pramel, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Regresi ganda. Regresi ganda memiliki variabel yang dianalisis lebih dari 2 yang memiliki kegunaan. Yang pertama, untuk melihat pengaruh lebih dari suatu variabel bebas terhadap variabel terkait sekaligus dalam suatu metode analisis. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Memprediksi nilai variabel terkait bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Yang selanjutnya adalah uji regresi memiliki 3 langkah. Langkah pertama terdiri dari 2 macam hipotesis. Uji model keseluruhan atau uji F, menguji apakah model sudah baik dengan rumus seperti ini. Uji variabel bebas atau uji T, menguji variabel bebas mana yang berpengaruh dengan metode seperti ini. Yang selanjutnya, demikian selanjutnya untuk semua variabel. Langkah kedua, mengetahui permasalahan regresi dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Langkah ketiga, hitungan koefisien determinasi. Dengan langkah yang dimaksud dengan koefisien determinasi merupakan ukuran beberapa besar variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dihitung dari nilai korelasi yang dikuadratkan. Pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item pertanyaan atau pernyataan untuk menguji variabel butir instrumen lebih lanjut. Maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Pengujian variabel tiap butir digunakan analisis item, mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kortum skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai variabel yang tinggi pula. Analisis item
digunakan dengan menghitung kolerasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Yang selanjutnya adalah macam-macam validitas. Validitas logis, yaitu istilah validitas logis menggunakan kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi sebuah instrumen yang mempengaruhi persyaratan variabel berdasarkan penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas kontrak. Yang selanjutnya, validitas empiris. Validitas empiris adalah merupakan membuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yaitu validitas ada sekarang dicapai untuk mengetahui sesudah, dan validitas prediktif dibuktikan melalui pengalaman. Yang selanjutnya, validitas alat ukur. Validitas alat ukur merupakan sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kurikulum, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kuartum. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang digunakan dan dikemukakan oleh Proroson. Rumus korelasi produk momen dengan simpangan adalah sebagai berikut. Validitas butir atau validitas item, yaitu validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran diartikan dengan kolerasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus kolerasi. Untuk soal-soal bentuk objektif skor untuk item biasanya diberikan dengan 1 item dan 0, sedangkan skor total sebelumnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Rumus mencari validitas butir adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes standar adalah tes yang telah diuji coba berkali-kali sehingga dapat dijamin kebenarannya. Di negara-negara berkembang bisa tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan nama standardized test. Sebuah tes standar biasanya memiliki identitas, antara lain sudah dicobakan beberapa kali dan di mana-mana. Beberapa koefisien validitas, reliabilitas, staff, kesukaran, daya
pembeda, dan lain-lain. Keterangan yang dianggap perlu. Cara menentukan validitas dengan rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah validitas faktor. Validitas faktor yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pembelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan contoh. Contoh, guru akan mengagregasi untuk keperluan ini guru tersebut membuat 30 butir soal untuk bunyi 3 butir soalnya, untuk cahaya 12 butir, dan untuk listrik 10 butir. Apabila guru ingin mengetahui validitas faktor, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Validitas faktor dalam butir soal dalam faktor dikaitkan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Uji reliabilitas dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu variasi butir, total variasi, dan koefisien koordinat alfabet. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.